Maafkan saya. Kenapa kamu lakukan ini? Bab 1. Tahta Kaca di Jantung Jakarta. Namaku Adrian. Jika kamu berdiri di tengah kawasan Mega Kuningan Jakarta dan menatap gedung paling tinggi yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca mengkilap, maka ketahuilah bahwa aku adalah orang yang duduk di lantai paling atas gedung itu. Hidupku adalah tentang angka, target, dan efisiensi. Bagiku, manusia di sekitarku hanyalah pion yang bergerak untuk memperbesar pundi-pundi kekayaanku. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi, apalagi untuk sekadar tersenyum pada orang-orang yang kanggap tidak memiliki nilai strategis dalam bisnisku. Setiap pagi, mobil mewahku membelah kemacetan Jakarta yang gila. Aku turun di lobi, berjalan dengan langkah cepat sementara para staf membungkuk hormat. Aku tidak pernah membalas sapaan mereka. Bagiku, rasa hormat mereka sudah kubayar lunas melalui gaji yang masuk ke rekening mereka setiap bulan. Di kantorku, ada satu aturan tidak tertulis. Jangan pernah mengganggu jalanku dan jangan pernah membuat kesalahan sekecil apapun jika tidak ingin melihat surat pemecatan di meja kalian pada sore harinya. Namun, ada satu sosok yang selalu luput dari pandanganku, meski dia selalu ada di sana. Seorang wanita tua dengan seragam kuning kusam yang bertuliskan petugas kebersihan. Namanya Ibu Siti. Setidaknya itu yang tertulis di tanda pengenal kecil di dadanya yang sudah mulai pudar. Dia adalah tipe orang yang kamu lihat tapi tidak benar-benar kamu sadari keberadaannya. Dia selalu menunduk, sibuk dengan pel dan kain lapnya, membersihkan jejak sepatu mahalku tanpa pernah mengeluh. Suatu sore yang sangat sibuk, aku sedang berjalan cepat menuju ruang rapat besar untuk menutup kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Tanganku memegang kopi panas yang baru saja dibelikan asistenku. Tiba-tiba, di sudut lorong dekat lift, jalanku terhalang oleh sebuah ember air yang diletakkan begitu saja. Karena terburu-buru, kakiku menyenggol ember itu. Air kotor tumpah membasahi sepatu kulitku yang seharga 1 unit motor matic. Kopi di tanganku pun ikut tumpah, mengotori kemeja putihku yang sangat mahal. Aku berhenti seketika. Amarahku mendidih di ubun-ubun. Ibu Siti, yang saat itu sedang mengelap kaca jendela, langsung berlari ke arahku dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Dia segera berlutut, mencoba mengelap sepatuku dengan ujung jilbabnya yang sudah tidak lagi putih bersih. Dia terus menggumamkan kata maaf dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku menendang pelan tangannya agar menjauh dari sepatuku. Aku berteriak sangat kencang hingga seluruh lantai itu mendadak sunyi. Aku memaki kemiskinannya. Aku memaki kecerobohannya. Dan aku mengatakan bahwa gaji setahunnya pun tidak akan cukup untuk membayar satu kancing kemejaku yang kotor ini. Aku memanggil manajer fasilitas dan memerintahkannya untuk memberikan surat peringatan keras atau bahkan memecatnya jika hal seperti ini terulang lagi. Ibu Siti hanya diam, air mata menetes di pipinya yang keriput, tapi dia tetap menunduk dalam tanpa membela diri sedikitpun. Malam itu, Jakarta diguyur hujan sangat deras. Petir menyambar-nyambar di atas langit gedung Mega Kuningan. Aku masih berada di kantorku, terjebak dalam tumpukan dokumen yang harus segera kutandatangani. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Asistenku sudah pulang, dan lantai eksekutif ini terasa sangat sunyi. Hanya ada suara rintik hujan yang menghantam kaca jendela. Tiba-tiba, dadaku terasa sangat sesak. Jantungku berdegup dengan kencang yang tidak wajar. Seolah-olah ada tangan raksasa yang meremas paru-paruku. Aku mencoba meraih ponsel di meja, tapi tanganku lemas. Keringat dingin mengucur deras. Pandanganku mulai kabur. Aku merasa ajalku sudah sangat dekat. Aku terjatuh dari kursi kebesaranku, tergeletak di lantai marmer yang dingin, mencoba berteriak tapi suara tidak mau keluar. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku berpikir, apakah ini malaikat maut yang datang menjemputku dalam kesendirian ini? Namun, yang kulihat adalah sepasang sepatu karet murah yang sudah robek di bagian sampingnya. Itu adalah Ibu Siti. Dia yang seharusnya sudah pulang, ternyata masih di sana untuk membersihkan sisa-sisa kekacauan yang aku buat tadi sore. Melihatku terkapar, dia tidak lari ketakutan atau membiarkanku karena dendam atas makianku tadi sore. Dengan kekuatan yang luar biasa untuk wanita seusianya, dia memapahku duduk bersandar di sofa. Dia tidak panik. Dia mengambil botol minum kusam dari tasnya, lalu dengan tenang memijat titik saraf di telapak tanganku dan di belakang leherku.
Dia membisikkan doa-doa yang menenangkan. Dia meminta aku untuk mengatur napas pelan-pelan. Kehangatan tangannya yang kasar justru membuatku merasa aman. Dia terus menemaniku, menyeka keringat di dahiku dengan sapu tangan kecilnya yang bersih hingga aku merasa lebih baik. Ketika napasku mulai normal kembali, aku hanya diam terpaku. Aku melihat wajahnya dari dekat. Wajah yang tadi sore aku maki dengan sangat rendah. Dia tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang sudah lama tidak pernah aku lihat dari orang-orang di sekelilingku. Dia tidak membahas tentang kejadian tadi sore. Dia hanya berkata bahwa aku terlalu lelah bekerja dan harus lebih banyak bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang diberikan. Aku merasa sangat kecil di hadapannya. Sebagai rasa terima kasih yang masih tertutup ego, aku merogoh dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Aku meletakkannya begitu saja di atas meja tanpa menatap matanya. Aku hanya berkata bahwa ini untuk ongkos pulangnya. Dia mengambil uang itu, berterima kasih, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan langkah yang tenang. Namun, kejadian malam itu tidak benar-benar hilang dari pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, aku teringat pada sesuatu yang terasa sangat familiar. Sesuatu tentang cara dia memijat tanganku, sesuatu tentang tatapan matanya, dan terutama tentang bau dari sapu tangan lusuh yang dia gunakan untuk menyeka keringatku. Bau itu mengingatkanku pada masa lalu yang sangat ingin aku lupakan. Masa-masa ketika aku bukan siapa-siapa. Ingatanku melayang kembali ke 10 tahun yang lalu. Tahun 2016. Saat itu aku hanyalah seorang pemuda yang hancur. Bisnis pertamaku gagal total karena ditipu rekan kerjaku sendiri. Aku terusir dari kontrakan kecilku di daerah Jakarta Utara. Aku tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan tidak punya tujuan hidup. Aku menghabiskan malam-malamku dengan tidur di emperan toko, atau di sekitar area pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok di malam hari adalah tempat yang sangat keras bagi orang yang tidak punya apa-apa seperti aku. Dinginnya angin laut menusuk hingga ke tulang, ditambah dengan rasa lapar yang membuat perutku melilit luar biasa. Aku pernah tidak makan selama 2 hari penuh. Aku hanya bisa meminum air dari keran di area pelabuhan untuk mengganjal perutku. Aku merasa dunia ini sangat tidak adil. Aku merasa Allah telah meninggalkanku sendirian dalam penderitaan. Di saat itulah, dalam keputusasaan yang paling dalam, sebuah keajaiban kecil mulai terjadi setiap malam. Setiap jam 2 dini hari, ketika aku pura-pura tertidur di atas lembaran kardus tipis, aku selalu merasa ada seseorang yang mendekat dengan sangat pelan. Orang itu akan meletakkan sebuah bungkusan di samping kepalaku. Bau harum dari nasi hangat selalu membangunkanku setelah sosok itu menjauh. Di dalam bungkusan kertas coklat itu, selalu ada nasi dengan lauk sederhana, terkadang hanya tempe atau telur dadar, tapi rasanya lebih nikmat dari makanan restoran manapun di Jakarta saat ini. Dan yang paling mengejutkan, di dalam bungkusan itu selalu terselip uang Rp20.000 yang masih rapi. Uang itu sangat berarti bagiku saat itu. Dengan uang itu, aku bisa menyambung hidup dan mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan. Namun yang paling membuatku bertahan adalah secari kertas buram yang selalu ada di dalam bungkusan nasi itu. Tulisan tangannya tidak rapi, menggunakan pulpen yang tintanya sering meluber. Tapi kata-katanya seperti energi baru bagiku. Pesan itu selalu berbunyi, "Jangan menyerah nak, dunia butuh orang sukses sepertimu. Makanlah agar kau punya tenaga untuk bermimpi." Selama 3 bulan penuh, nasi bungkus dan pesan itu selalu hadir. Aku tidak pernah tahu siapa pengirimnya karena dia selalu datang saat aku memejamkan mata dan pergi sebelum aku sempat bangun. Hingga akhirnya, aku mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Perlahan-lahan hidupku membaik. Aku mulai bisa menyewa kamar kos, lalu menabung, hingga akhirnya aku bisa membangun usahaku sendiri yang sekarang menjadi raksasa ini. Tepat di hari aku mendapatkan gaji pertamaku dan bertekad ingin berterima kasih kepada sang malaikat nasi bungkus itu, dia tidak pernah datang lagi. Aku menunggu di tempat yang sama selama berminggu-minggu, tapi dia menghilang bagai ditelan bumi. Sejak saat itu, aku menyimpan semua kertas pesan itu di dalam sebuah kotak besi di dalam brankas pribadiku. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu saat aku bisa bertemu dengan orang itu, aku akan memberikan apapun yang dia minta. Aku akan bersujud di kakinya untuk menunjukkan bahwa hidupku sekarang adalah berkat kemurahan hatinya di masa lalu. Kembali ke masa kini, di ruang kantorku yang mewah. Aku termenung menatap ke arah luar jendela,
melihat lampu-lampu kota Jakarta yang mulai meredup tertutup kabut tipis setelah hujan. Ada sebuah keraguan yang mulai tumbuh di hatiku. Mungkinkah itu dia? Tapi bagaimana mungkin seorang wanita tua petugas kebersihan bisa menjadi sosok yang sama dengan pemberi nasi 10 tahun lalu di pelabuhan? Jarak antara Tanjung Priok dan Mega Kuningan sangatlah jauh. Rasa penasaran itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan wajah Ibu Siti. Ada kemiripan yang sangat kuat antara ketenangan wajahnya saat menolongku tadi malam dengan ketenangan yang aku rasakan dari pesan-pesan di kertas buram 10 tahun lalu. Aku harus memastikannya. Aku harus tahu siapa sebenarnya wanita itu. Aku tidak menyadari bahwa pencarianku ini akan membongkar sebuah rahasia yang sudah terkubur selama 10 tahun. Sebuah rahasia yang akan menghancurkan keangkuhanku sepenuhnya dan membuatku mengerti apa arti kemanusiaan yang sebenarnya. Esok paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan untuk melihat laporan keuangan, melainkan untuk menunggu kedatangan tim kebersihan. Aku duduk di lobi dengan gelisah. Mataku terus tertuju pada pintu masuk karyawan belakang. Aku ingin melihat bagaimana Ibu Siti datang ke tempat ini. Aku ingin melihat apa yang dia bawa di dalam tasnya yang selalu terlihat berat itu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 pagi, aku melihatnya. Dia berjalan dengan langkah yang sedikit pincang, membawa tas kain yang sudah pudar warnanya. Dia menyapa satpam dengan ramah, memberikan senyuman yang sama seperti yang dia berikan padaku semalam. Aku mengikuti langkahnya dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak terlihat olehnya. Dia menuju ke ruang loker petugas kebersihan di ruang bawah tanah yang pengap dan gelap. Ruangan yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehku untuk dikunjungi selama gedung ini berdiri. Aku berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, memperhatikan aktivitasnya. Dia mengeluarkan seragam kuningnya dari dalam tas, lalu mengganti pakaiannya. Namun, ada satu momen yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Dari dalam tas kainnya yang lusuh, dia mengeluarkan sebuah buku catatan tua bersampul plastik yang sudah sobek. Dia membukanya perlahan, seolah-olah buku itu adalah benda paling berharga di dunia ini. Di dalam buku itu, aku melihat tumpukan kertas buram yang sangat aku kenal. Kertas buram dengan tekstur yang sama dengan pesan-pesan yang aku simpan di brankas pribadiku selama 10 tahun ini. Tanganku gemetar. Aku merasa duniaku seolah berputar. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Apakah wanita yang aku maki habis-habisan kemarin sore adalah sosok yang menyelamatkan nyawaku 10 tahun yang lalu? Aku ingin segera masuk dan memeluknya, tapi egoku masih sedikit menahan. Aku butuh bukti yang lebih kuat lagi. Aku harus melihat apa yang tertulis di dalam buku catatan itu. Aku harus memastikan bahwa ini bukan hanya sekadar kebetulan belaka. Namun, sebuah kejadian tak terduga di dalam ruang loker itu membuatku terperanjat. Sesuatu yang akan mengubah rencana pencarianku hari ini menjadi sebuah pengungkapan yang sangat memilukan. Bab 2. Rahasia di balik tas lusuh. Lantai bawah tanah gedung ini terasa sangat berbeda dengan lantai paling atas tempatku biasa bekerja. Jika di atas aku menghirup aroma kopi mahal dan pengharum ruangan yang elegan, di sini udaranya lembab dan berbau pembersih lantai yang tajam. Aku masih berdiri mematung di balik bayangan pintu loker yang sedikit terbuka. Mataku terpaku pada Ibu Siti yang sedang duduk di kursi kayu reot, memandangi buku catatan tua itu dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, pintu masuk ruang loker terbuka dengan kasar. Doni, seorang pengawas lapangan yang terkenal arogan dan sering berteriak kepada bawahannya, masuk dengan langkah menghentak. Dia melihat Ibu Siti yang masih memegang buku catatannya dan belum mulai bekerja. Doni langsung membentak dengan suara yang menggelegar di ruangan sempit itu. Dia memaki Ibu Siti, mengatakan bahwa dia dibayar untuk bekerja, bukan untuk melamun atau membaca buku tidak berguna. Doni berjalan cepat dan dengan kasar menyambar tas kain milik Ibu Siti yang ada di atas meja. Dia menggeledahnya seolah-olah Ibu Siti telah mencuri sesuatu. Karena tarikan yang sangat kasar itu, isi tas itu tumpah berhamburan di lantai semen yang dingin. Botol minum kusamnya menggelinding, sebuah dompet kain kecil terjatuh. Dan yang paling membuat jantungku berhenti berdetak adalah tumpukan kertas buram dan buku catatan tua itu kini tergeletak terbuka tepat di depanku. Ibu Siti langsung berlutut dengan panik. Dia mencoba mengumpulkan barang-barangnya sambil meminta maaf berkali-kali. Air matanya mulai mengalir, membasahi pipinya yang keriput. Namun,
Doni justru menendang buku catatan itu hingga terlempar ke arah kakiku yang masih bersembunyi di balik pintu. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Semua orang di ruangan itu tersentak kaget melihatku berada di sana. Doni seketika pucat pasi. Wajah arogannya berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba menjelaskan sesuatu, mencoba membela diri bahwa dia hanya sedang menertibkan karyawan. Aku tidak memperdulikannya. Aku tidak menatapnya sedikit pun. Mataku hanya tertuju pada buku catatan tua yang terbuka di dekat ujung sepatuku. Aku perlahan membungkuk, mengambil buku itu dengan tangan yang gemetar hebat. Aku mengabaikan debu yang menempel di tanganku. Aku membuka halaman yang terbuka secara acak. Di sana tertulis dengan tinta biru yang sudah mulai pudar. Tanggal 12 Mei tahun 2016. Catatannya tertulis begini, hari ini lembur di pelabuhan dapat tambahan 50.000. Alhamdulillah bisa beli nasi ayam untuk anak muda di dermaga 3. Kasihan dia. Wajahnya mirip sekali dengan almarhum anakku saat sedang menahan lapar. Ya Allah, berikanlah dia kekuatan untuk bangkit. Dadaku terasa seperti dihantam godam besar. Nafasku tersengal. Aku membalik halaman demi halaman. Semuanya berisi catatan pengeluaran harian yang sangat detail. Pengeluaran yang seharusnya dia gunakan untuk dirinya sendiri, tapi dia sisihkan demi seorang pemuda asing yang tidur di peran toko. Dia rela hanya makan nasi dengan garam agar bisa membelikan pemuda itu nasi bungkus yang layak. Aku menatap Ibu Siti yang masih berlutut di lantai. Dia menatapku dengan tatapan bingung dan takut. Dia mungkin berpikir aku akan memarahinya lebih kejam daripada Doni. Aku ingin sekali memeluknya saat itu juga, tapi tenggorokanku terasa tersumbat. Aku ingin bersujud di sana, di lantai bawah tanah yang kotor itu, tapi ada ribuan mata staf lain yang kini mulai berkumpul di depan pintu karena penasaran. Aku menutup buku itu erat-erat, seolah-olah takut rahasia di dalamnya akan terbang tertiup angin. Aku menatap Doni dengan tatapan paling dingin yang pernah aku miliki. Aku memerintahkannya untuk mengosongkan lokernya saat itu juga dan jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi di gedung ini. Doni mencoba memohon, tapi aku hanya memberikan isyarat tangan agar petugas keamanan menyeretnya keluar. Aku kemudian berlutut di depan Ibu Siti. Aku tidak peduli dengan celana kain mahalku yang menyentuh lantai kotor. Aku membantunya mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Ketika aku memegang tangannya yang kasar dan penuh urat, aku merasakan getaran yang sama dengan malam ketika dia memijat tanganku saat aku sesak napas. Tangan inilah yang selama 3 bulan penuh meletakkan kehidupan di samping kepalaku saat aku sudah menyerah pada hidup. Ibu Siti tampak sangat canggung. Dia mencoba menarik tangannya, merasa tidak pantas disentuh oleh orang sepertiku. Dia berkata dengan suara gemetar, "Maafkan saya Pak, saya tidak bermaksud mengganggu. Buku itu tidak penting, itu hanya catatan lama saya. Tolong jangan pecat saya. Saya masih sangat butuh pekerjaan ini untuk biaya pengobatan di rumah sakit." Mendengar kata rumah sakit, aku tersentak. Aku bertanya siapa yang sakit. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa itu adalah untuk membayar tunggakan biaya saat anaknya dirawat di ruang ICU beberapa tahun lalu sebelum akhirnya meninggal dunia. Dia masih mencicil hutang itu hingga sekarang. Hatiku hancur berkeping-keping. Di saat dia menyelamatkan nyawaku, dia sendiri sedang berjuang melawan kedukaan dan beban hutang yang sangat berat. Aku tidak menjawabnya saat itu. Aku berdiri dan meminta asistenku yang baru saja datang untuk membawa Ibu Siti ke ruanganku di lantai atas. Aku memberikan instruksi agar tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Aku butuh waktu beberapa menit untuk menenangkan diriku sendiri. Aku masuk ke ruang pribadiku, mengunci pintu, dan membuka brankas rahasia tempat aku menyimpan kertas-kertas buram 10 tahun lalu. Aku membandingkan tulisan di kertas-kertas itu dengan tulisan di buku catatan yang baru saja aku ambil. Semuanya identik. Tanda komanya, cara dia menulis huruf A, dan cara dia memberikan ruang di setiap akhir kalimat. Tidak salah lagi. Malaikat yang selama 10 tahun ini aku cari, orang yang fotonya selalu aku bayangkan dalam mimpi-mimpi kesuksesanku, sekarang sedang duduk di luar ruanganku dengan seragam kuning yang sudah mulai robek di bagian ketiaknya. Aku terduduk di kursi kebesaranku, menatap pemandangan kota Jakarta yang megah dari dinding kaca. Selama ini aku merasa bangga dengan pencapaianku. Aku merasa bahwa aku sukses karena kerja kerasku sendiri. Aku menjadi sombong. Aku menjadi angkuh.
dan aku merendahkan orang-orang kecil yang aku anggap tidak berguna. Padahal, tanpa wanita tua yang setiap hari membersihkan kotoranku ini, aku mungkin sudah menjadi kerangka yang terkubur tanpa nama di sudut pelabuhan Tanjung Priok 10 tahun yang lalu. Aku merasa sangat hina. Semua kemewahan di ruangan ini, jam tangan miliaran rupiah di pergelangan tanganku, dan pengaruh besar yang aku miliki, semuanya terasa hambar dan tidak berharga. Aku teringat bagaimana aku memaki-makinya hanya karena tumpahan kopi. Aku teringat bagaimana aku memandangnya dengan jijik saat dia mencoba menyentuh sepatuku. Ya Allah, betapa jahatnya aku kepada orang yang telah menyambung nyawaku. Aku memanggil seluruh jajaran direksi dan manajer senior. Aku meminta mereka semua berkumpul di ruang rapat utama dalam waktu 10 menit. Mereka semua panik, mengira ada masalah besar dalam perusahaan. Mereka datang dengan membawa tumpukan laporan keuangan dan dokumen strategi bisnis. Mereka tidak tahu bahwa hari ini, aku tidak akan membahas tentang profit atau ekspansi pasar. Ibu Siti duduk di pojok ruang rapat yang sangat mewah itu. Dia tampak seperti titik kecil yang terasing di tengah kemegahan marmer dan lampu kristal. Dia terus meremas-remas ujung seragamnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia mungkin berpikir bahwa ini adalah prosesi pemecatannya secara formal di depan seluruh pimpinan perusahaan. Ruangan itu sangat sunyi saat aku masuk. Aku berjalan menuju podium di depan, tapi aku tidak membawa dokumen apapun. Aku hanya membawa buku catatan tua milik Ibu Siti dan kotak besi dari brankas pribadiku. Aku menatap satu persatu wajah bawahanku yang tampak tegang. Kemudian, aku menatap Ibu Siti yang duduk jauh di belakang. Aku mulai berbicara dengan suara yang tidak lagi dingin. Suaraku bergetar. Aku menceritakan sebuah rahasia yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di perusahaan ini, bahkan oleh asisten terdekatku sekalipun. Aku menceritakan tentang tahun 2016 di Tanjung Priok. Aku menceritakan tentang rasa lapar yang membakar perut, tentang dinginnya malam yang menusuk tulang, dan tentang keputusasaan yang hampir membuatku mengakhiri hidup. Seluruh ruangan terdiam. Mereka tidak percaya bahwa CEO mereka yang sangat berkuasa ini pernah menjadi gelandangan yang tidur di atas kardus. Aku menceritakan tentang nasi bungkus misterius yang datang setiap jam 2 dini hari. Aku menceritakan tentang uang Rp20.000 yang selalu terselip di dalamnya. Dan yang paling penting, aku membacakan pesan-pesan di kertas buram itu satu persatu di depan mereka semua. Ibu Siti mulai mengangkat wajahnya. Matanya membelalak kaget. Dia mulai menyadari sesuatu. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah sedang mencari sosok pemuda kurus dan kusam di balik jas mewah yang aku kenakan sekarang. Air mata mulai menggenang di matanya yang sudah mulai kabur karena usia. Aku menghentikan ceritaku sejenak. Aku berjalan perlahan mendekati tempat duduk Ibu Siti. Seluruh kamera pengawas dan ponsel milik karyawan yang diam-diam merekam kejadian ini tertuju pada kami. Atmosfer di dalam ruangan itu sangat berat, penuh dengan emosi yang meluap-luap. Inilah saatnya. Rahasia 10 tahun ini tidak bisa lagi aku pendam. Aku ingin seluruh dunia tahu siapa pahlawan yang sebenarnya di gedung megah ini. Namun, sebelum aku sampai di hadapannya, Ibu Siti berdiri dengan gemetar. Dia membisikkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali tersedak oleh rasa haru. Dia bertanya dengan suara yang sangat lembut. Apakah itu benar-benar kamu, Nak? Pemuda yang dulu selalu tidur di dekat tiang listrik dermaga 3. Apakah kamu benar-benar pemuda yang selalu aku doakan setiap malam dalam sujudku kepada Allah? Pertanyaan itu seperti kunci yang membuka bendungan air mata di mataku. Aku tidak lagi bisa menjaga wibawaku sebagai seorang pemimpin perusahaan besar. Aku melepaskan semua atribut kemegahan itu dalam sekejap. Aku merasa kembali menjadi pemuda lapar yang butuh perlindungan. Aku harus melakukan ini, bukan hanya untuk membalas budi, tapi untuk menyelamatkan jiwaku sendiri dari keangkuhan yang selama ini membutakanku. Langkahku semakin dekat ke arahnya, dan ketegangan di ruangan itu mencapai titik puncaknya. Ada sebuah kebenaran lagi yang akan terungkap, sebuah alasan mengapa dia memilihku di antara ribuan gelandangan di Jakarta saat itu, sebuah alasan yang akan membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa sesak di dada. Aku berhenti tepat di depan kursinya. Dia masih berdiri dengan tubuh yang ringkih, tangannya yang gemetar mencoba meraih wajahku tapi kemudian dia ragu dan menurunkannya kembali. Dia merasa tidak pantas. Tapi bagiku, dia adalah manusia paling mulia yang pernah aku temui di muka bumi ini.
Aku menarik napas panjang, mencoba menahan isak tangis yang akan segera pecah. Inilah saatnya seluruh rahasia ini meledak menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Bab 3. Sujud di bawah kaki sang penyelamat. Seluruh mata di ruangan rapat lantai 45 itu tertuju pada kami. Para petinggi perusahaan, manajer yang biasanya bermulut tajam, hingga asisten pribadiku yang selalu kaku, semuanya terdiam membisu. Suasana begitu hening hingga suara detak jam dinding yang sangat mahal itu pun terasa memekakan telinga. Aku berdiri tepat di depan Ibu Siti. Jarak kami hanya 1 langkah. Namun rasanya ada jurang waktu 10 tahun yang membentang di antara kami. Ibu Siti masih menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tangannya yang kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan cairan pembersih kimia itu tampak bergetar hebat. Dia memegang buku catatan tua itu di dadanya, seolah-olah buku itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang dia miliki. Bibirnya gemetar, mencoba membisikkan sesuatu yang akhirnya keluar dengan sangat lirih. Dia bertanya lagi, "Apakah benar ini kamu, Nak?" Anak muda yang dulu sering duduk termenung menatap laut di dermaga 3. Aku tidak bisa lagi menahan sesak yang menghimpit dadaku. Aku mengangguk pelan sambil air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku. "Iya, Bu, ini saya." Pemuda yang dulu hampir mati kelaparan dan hampir mengakhiri hidup karena putus asa. Pemuda yang setiap malam menunggu nasi bungkus dari orang baik yang tidak pernah dia tahu wajahnya. Pemuda yang berjanji akan mencari pahlawannya sampai ke ujung dunia. Dan ternyata, pahlawan itu setiap hari ada di depan mataku, membersihkan meja kerjaku, dan aku justru menghinanya dengan sangat keji. Ibu Siti tiba-tiba menangis sesenggukan. Dia tidak marah karena aku pernah memakinya. Dia justru tersenyum di balik tangisnya. Dia bercerita dengan suara yang putus-putus. Dia mengatakan bahwa 10 tahun lalu, dia kehilangan anak laki-lakinya yang bernama Gani. Gani adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan punya mimpi besar untuk membangun gedung tinggi di Jakarta. Namun, Gani jatuh sakit karena kelelahan bekerja sambutan demi membiayai kuliahnya sendiri. Gani harus dirawat di ruang ICU sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat selama berbulan-bulan. Ibu Siti bekerja siang dan malam sebagai petugas kebersihan di 2 tempat berbeda, hanya untuk membayar biaya rumah sakit yang terus membengkak. Namun, takdir berkata lain. Allah lebih sayang kepada Gani. Anak kesayangannya itu meninggal dunia tepat di saat Ibu Siti sedang mengumpulkan uang untuk menebus obat terakhirnya. Sejak saat itu, setiap kali melihat pemuda yang sedang berjuang di jalanan, dia selalu teringat pada Gani. Dia merasa memiliki kewajiban untuk menjaga pemuda-pemuda itu agar tidak bernasib sama seperti anaknya. Dia melihatku 10 tahun lalu di Tanjung Priok. Dia melihat mataku yang penuh dengan luka dan keputusasaan, persis seperti mata Gani di hari-hari terakhirnya. Itulah alasan mengapa dia rela menyisihkan sebagian besar upah lemburannya yang sangat kecil hanya untuk membelikan aku nasi bungkus. Dia tidak ingin ada ibu lain yang merasakan kehilangan karena anaknya kelaparan di jalanan. Dia tidak pernah berharap aku akan menjadi kaya raya seperti sekarang. Dia hanya ingin aku tetap hidup dan mengejar mimpi-mimpiku yang mungkin tidak sempat digapai oleh Gani. Mendengar cerita itu, jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Aku merasa menjadi manusia paling berdosa di kolong langit ini. Semua kemewahan yang aku miliki sekarang, posisi CEO yang aku banggakan, dan harta yang melimpah ini, ternyata dibangun di atas pengorbanan seorang ibu yang bahkan harus menahan lapar demi memberiku makan. Aku teringat bagaimana kemarin sore aku menendang tangannya dan memaki kemiskinannya. Aku merasa sangat kotor. Aku merasa tidak pantas duduk di kursi mewah ini. Tanpa mempedulikan martabatku, tanpa mempedulikan tatapan heran ratusan karyawanku, dan tanpa mempedulikan rekaman kamera yang mungkin akan segera viral, aku perlahan-lahan menurunkan tubuhku. Aku menekuk lututku di atas lantai marmer yang dingin. Aku bersujud tepat di bawah kaki Ibu Siti. Aku mencium ujung sepatunya yang sudah usang dan penuh noda itu. Isak tangisku pecah seketika, menggema di seluruh ruang rapat yang megah itu. Aku memohon ampun dengan suara yang tercekik. Aku mengatakan berkali-kali, "Maafkan saya, Bu. Maafkan anakmu yang durhaka ini. Maafkan kesombongan saya yang telah membutakan mata dan hati saya." Seluruh ruangan rapat itu ikut pecah dalam tangisan. Beberapa manajer wanita terlihat menutup mulut mereka. Tak kuasa menahan haru melihat pemandangan yang tidak masuk akal ini. Seorang bos miliarder yang dikenal berdarah dingin dan angkuh,
kini bersujud di kaki seorang tukang bersih-bersih. Ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah sebuah pengakuan dosa dari seorang manusia yang baru saja menemukan kembali jiwanya yang hilang selama 10 tahun. Ibu Siti mencoba memintaku berdiri. Dia memegang bahuku dengan tangannya yang lemah. Dia berkata bahwa dia sudah memaafkanku bahkan sebelum aku meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyimpan dendam atas makianku kemarin, karena dia tahu bahwa tekanan hidup seringkali membuat orang lupa untuk bersikap baik. Dia justru merasa bangga melihatku sekarang. Dia merasa seolah-olah Gani lah yang sedang berdiri dengan gagah di depanku, meskipun kenyataannya aku sedang bersujud di kakinya. Aku berdiri perlahan dengan mata yang sembab. Aku memegang tangan Ibu Siti erat-erat. Aku mengumumkan di depan seluruh jajaran direksi bahwa mulai hari ini, Ibu Siti bukan lagi petugas kebersihan di gedung ini. Dia adalah ibu angkatku. Dia adalah pemilik kehormatan dari perusahaan ini. Aku memerintahkan asistenku untuk segera melunasi seluruh hutang rumah sakit Ibu Siti yang selama ini dia cicil dengan penuh penderitaan. Aku juga memerintahkan untuk membelikan sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, tepat di samping rumah pribadiku, agar aku bisa menjaganya setiap hari. Aku ingin dia menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Aku ingin dia tidak lagi harus memegang pel atau menghirup bau cairan pembersih. Aku ingin dia merasakan hasil dari kebaikan yang dia tanam 10 tahun lalu. Namun, Ibu Siti hanya tersenyum tenang. Dia menolak rumah mewah itu. Dia berkata bahwa dia sudah terbiasa hidup sederhana, dan dia hanya ingin terus berguna bagi orang lain. Dia meminta agar uang yang akan aku gunakan untuk membelikannya rumah, sebaiknya digunakan untuk membangun sebuah yayasan bagi anak-anak jalanan di Jakarta agar mereka punya tempat untuk makan dan belajar. Hatiku kembali bergetar. Kemanusiaan wanita ini tidak ada batasnya. Di saat dia diberi kemewahan yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap, dia tetap memikirkan orang lain yang nasibnya sama seperti aku 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih telah mempertemukan aku kembali dengan malaikat ini. Terima kasih telah menegurku dengan cara yang sangat luar biasa ini. Hari itu, suasana di kantorku berubah total. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi rasa takut yang mencekam. Aku menghapus semua aturan yang kaku dan menggantinya dengan budaya saling menghargai. Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi gedung yang kita miliki atau seberapa banyak angka di rekening bank kita. Kesuksesan sejati adalah seberapa banyak kita bisa menjadi nasi bungkus bagi orang lain yang sedang kelaparan di luar sana. Aku membawa Ibu Siti keluar dari ruang rapat itu dengan merangkul pundaknya. Kami berjalan melewati lorong-lorong kantor yang biasanya aku lalui dengan angkuh. Kali ini, aku berjalan pelan, menyesuaikan langkahku dengan langkahnya yang sedikit pincang. Setiap karyawan yang kami lewati membungkuk hormat, bukan karena takut kepadaku, tapi karena rasa hormat yang tulus kepada Ibu Siti. Kami naik ke mobil mewahku dan aku membawanya ke makam Gani. Aku ingin meminta izin kepada Gani untuk menjaga ibunya. Aku ingin berjanji di depan pusaranya bahwa aku akan melanjutkan mimpi-mimpinya melalui yayasan yang akan kami bangun bersama. Di pemakaman itu, di bawah rintik hujan yang mulai turun lagi, aku kembali menyadari bahwa rahasia yang aku pendam selama 10 tahun ini telah menemukan muaranya. Keangkuhanku telah runtuh, dan di atas reruntuhan itu, aku membangun kembali diriku menjadi manusia yang lebih baik. Kini, setiap kali aku duduk di kantor lantai paling atas dan menatap kemacetan Jakarta, aku tidak lagi melihat angka-angka saham. Aku melihat ke bawah, ke jalanan, dan aku bertanya pada diriku sendiri, siapa lagi yang bisa aku bantu hari ini? Karena aku tahu, di antara ribuan orang yang sedang berjuang di jalanan itu, mungkin ada satu orang yang sedang menunggu keajaiban, sama seperti aku 10 tahun yang lalu. Dan aku tidak akan membiarkan mereka berjuang sendirian selama aku masih memiliki napas. Ibu Siti telah mengajarkanku bahwa harta paling berharga yang bisa dimiliki manusia adalah kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Dan sujudku di kakinya hari itu adalah awal dari kehidupan baruku yang sebenarnya.